Ada temu yang lebih meresahkan daripada ketemu mantan sama pacar barunya di restoran tempat kita jadian. Temu apa itu? Ya, baru-baru ini dunia UMKM dihebohkan oleh rencana masuknya suatu aplikasi e-commerce dari China yang diprediksi akan berdampak sangat negatif terhadap UMKM produksi kita. Nama aplikasinya adalah Temu. Temu ini adalah aplikasi anak perusahaan dari PDD Holdings, perusahaan besar dari China yang juga memiliki Pinduoduo, e-commerce paling populer di China saat ini. Sejak diluncurkan pada bulan September tahun 2022 di kantor pusatnya Boston, Amerika Serikat, Temu sudah beroperasi di 53 negara yang tersebar di Amerika Utara, Afrika, dan benua Asia. Ekspansi besar-besaran dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun tentu memunculkan pertanyaan, Temu itu apa? Sebelum kita membahas dampak negatif Temu bagi UMKM Indonesia, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu kenapa Temu bisa tumbuh dengan begitu pesat. Dari segi model bisnis, Temu bisa dibilang unik dan sangat efektif. Model bisnisnya adalah F2C atau Factory to Consumer. Jadi, semua barang akan diproduksi di 8.000 pabrik di China yang udah terhubung dengan ekosistemnya, lalu langsung dikirimkan ke konsumen tanpa perlu perantara. Jadi nggak ada reseller, nggak ada peran influencer, nggak ada peran marketers, cuma ada pabrik di China, pembeli, dan Temu sebagai mak comblangnya. Karena model bisnis ini, mereka jadi bisa motong banyak banget rantai distribusi. Hasilnya produk yang mereka jual jadi amat sangat murah. Gak heran, mereka bisa menarik minat user dengan sangat cepat. Di Amerika, Temu cuma butuh waktu 1 tahun untuk dapetin 51 juta monthly active users. Yang ini udah hampir nyamain monthly active usersnya Amazon di angka 67 juta. Padahal si Amazon butuh belasan tahun nih buat nyampe di angka ini. Di seluruh dunia, monthly active users mereka diperkirakan lebih dari 161 juta orang. Edan sih. Lalu, apa yang bikin mereka bisa grow secepat ini? Dulu waktu kecil, pasti banyak dari kalian yang main GTA San Andreas. Terus ngebayangin gimana rasanya punya unlimited money. Biasanya kita pakai cheat, kalau nggak pakai Gimshark tuh. Nah, Temu ini bisa dibilang punya unlimited money di kehidupan nyata buat ngembangin bisnisnya. Jadi alasan kenapa mereka bisa berkembang secepat ini adalah bakar uang gila-gilaan. Bakar duit adalah kunci. Pertama, mereka spend banyak banget buat iklan. Berdasarkan report dari Wall Street Journal, Temu udah ngabisin 1,7 miliar US dollar atau 27,7 triliun rupiah cuma buat iklan di tahun 2023 dan diperkirakan tahun 2024 akan meningkat jadi 3 miliar US dollar atau lebih kurang 48,9 triliun rupiah. Lu bisa bayangin, dengan budget iklan sebanyak itu, mereka bisa masuk ke semua lini kehidupan. Lu buka media sosial, baca berita, baca manga, baca mantra, nonton YouTube, naik bus, naik taksi, naik kereta, naik daun, semua ada iklan Temu. Mengerikan. 2 spending iklan terbesar mereka adalah media sosial dan event-event besar. Tahun 2023, PDD Holdings ngabisin 2 miliar US dollar buat pasang iklan di media sosial milik Meta, yaitu Instagram dan Facebook. Selain itu, mereka juga pasang iklan di event besar supaya bisa ditonton banyak orang. Ada yang bisa tebak eventnya apa? Yep, you guess it right, Super Bowl. Placement iklan paling mahal di dunia dengan harga 7 juta US dollar per 30 detiknya. Apakah mereka pasang 1 kali? Nope, mereka pasang 6 kali saat Super Bowl. 1 iklan 7 juta dolar. 6 kali pemutaran berarti 42 juta dolar dan itu buat 1 event doang. Yang kedua, mereka habisin uang sangat banyak untuk ngasih diskon. Di awal gue bilang kalau Temu ini e-commerce yang unik. Kenapa? Saat e-commerce lain menawarkan free ongkir, di Temu lu bisa hanya bayar ongkirnya aja dan lu nggak harus bayar produknya. Jadi di banyak kesempatan mereka kasih produknya almost for free. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Wired, Temu diperkirakan mengalami kerugian 588 juta US dollar sampai 954 juta US dollar atau sekitar 15,5 triliun rupiah untuk memberikan voucher diskon, free ongkir, spin berhadiah, dan potongan harga lainnya.
Bahkan saat Super Bowl 2024, Temu ngasih kupon diskon dan hadiah sebesar 244,3 miliar rupiah selama hari pertandingan. Dengan capital power sebesar itu, Temu ternyata nggak sempurna. Ada beberapa kekurangan yang sangat fatal dan menurut gua Temu seharusnya nggak boleh diterima di Indonesia. Pertama, terkait kualitas dan hidden charges. Ya karena harganya murah, tentu saja kualitas barangnya nggak bisa diandelin. Tapi yang mengejutkan, ada juga konsumen yang ngaku terdapat pemotongan saldo di luar yang mereka ketahui. Kemudian waktu kirim yang lama. Minimal pengiriman e-commerce lain rata-rata 2-5 hari, bahkan nggak sedikit yang bisa dalam hitungan jam. Sedangkan Temu sampai 22 hari. Standar shippingnya 6-22 hari, sedangkan Express 4-11 hari di UK dan US. Ini kompensasi dari harga yang sangat murah kali ya. Nah yang terakhir, sebenarnya bukan kekurangannya Temu tapi saudaranya, Pinduoduo. Google sempat ngesuspend app-nya Pinduoduo karena disinyalir punya malware yang bisa memata-matai aktivitas penggunanya di media sosial bahkan sampai pesan pribadi. Kalau saudaranya aja begitu, ya better safe than sorry sih kalau gua. Kalau Temu sampai masuk ke Indonesia, udah pasti UMKM deh yang langsung dirugikan. Paling enggak ada 3 dampak negatif menurut gue. Pertama, UMKM produsen gak akan mampu bersaing dengan produk yang dijual di bawah harga HPP. Kedua, bagi UMKM seller, karena produk dari Temu langsung dari pabrik, jadi seller gak akan menjadi bagian dari transaksi. Dan terakhir adalah bagi tenaga kerja. 117 juta orang atau 97% tenaga kerja nasional ada di sektor UMKM. Jika produk konveksi dari Temu masuk, maka desainer, tukang jahit, tukang bordir, tukang pewarna kain tidak akan dapat apa-apa. Ini bukan ancaman pertama yang dihadapi UMKM kita. Tahun 2021, ada kasus Mr. Who yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah hanya dari satu produk. Kemudian kasus Project S tahun lalu, di mana produk impor memanjiri Indonesia, dan sampai sekarang. Secara regulasi, Temu seharusnya tidak bisa masuk ke Indonesia. Ada larangan penggabungan KBLI 46 atau perdagangan besar dan KBLI 47 atau perdagangan eceran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Lalu larangan cross border langsung dan batas harga minimum yang diatur dalam Permendak Nomor 31 Tahun 2023. Meskipun secara regulasi tidak boleh, tetap harus diperkuat dengan affirmative action dari pemerintah. Pemerintah harus punya komitmen yang kuat untuk melindungi UMKM, supaya nggak ada lagi kecolongan yang ngerugiin UMKM. Maju terus UMKM Indonesia, UMKM adalah kita.